Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya, sesi selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan dengan khusyuk dan hikmah. Insyaallah akan disampaikan manasik ibadah umroh yang akan disampaikan oleh Abah Rahmat. Kepada Abah kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang terhormat pada pembicara sebelumnya dan juga MC yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Juga ada Mutia, ada Baraka, ada Abdul Hamid, dan tentunya Pak Haji Alfian beserta keluarga besarnya, di mana tahun ini sungguh anugerah dan rahmat Allah. Jarang-jarang Pak sekeluarga umroh orang memimpi-mimpi ini Pak Alfian beserta keluarganya. Allahu Akbar. Ya, Pak Teguh juga bersama keluarga jamaah Jakarta, manasik ibadah umroh ini tetap dalam rumus yang harus kita sepakati dari sekarang, karena kondisi tentunya berbeda dengan umroh-umroh sebelum 2020. Ya, Pak Alfian bisa merasakan bagaimana enaknya umroh waktu itu. Tapi umroh normal ini saya sendiri tidak bisa menentukan kapan ke Raudhah dan kapan kita mulai tawaf dan juga tawaf pada, karena semuanya menunggu lampu hijau dari Muassasah. Ya, oleh karena itu insya Allah semuanya lancar. Amin. Jadi ada 3 kata Ustaz Dadan: sin, sabar, ikhlas, memahami, mengikuti aturan yang ada, aturan yang berlaku, wabil khusus tentang prokes ini. Sehingga saya cukup lumayan sama Ustaz Dadan belajar fikih itu di pesantren baik di perguruan tinggi. Itu tidak ada Pak di syarat umroh atau haji harus ada vaksin. Cari tahu, ada. Ada di kita manapun nggak ada vaksin 1, vaksin 2, apalagi browser. Ya, enggak. Saya orang Sunda PCR, PCR kalau saya nyebutnya. Padahal saya juga bisa PCR. Ya. Swab nggak ada pada kitab itu. Apalagi di ayat. Bid'ah enggak? Bid'ah. Jadi umroh Bapak ini bid'ah sekarang, tapi bid'ah yang lain. Maka tidak semua bid'ah sesat. Paham ya? Sekarang yang nggak suka bid'ah juga pakai bid'ah sekarang apa? Ada teman sama kita lah, aman tahun ini. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita sepakati. Sabar. Selesai nih karantina, saya nggak bahas karantina. Nah, sama-sama nasib kita juga lagi nunggunya saat ini ya. Termasuk saya. Saya saat di bel Pak Joko, Pak, nggak salah, saya dipilih pertama enggak. Saya nolak 3 kali sebetulnya. Tapi Bismillah Ustaz dulu yang berangkat. Ustaz Abah, ya Pak siap kalau gitu. Ada keluarga Pak Biar loh, wah gimana Pak Biar takut galak tadi gitu Pak. Pas tadi ketemu di meja makan, alhamdulillah ternyata soleh sama ibunya sama keluarganya. Ketemu Pak Teguh juga soleh, alhamdulillah. Pak, sabar lah. Masalah hasilnya kan bayalah cek orang sunama. Udah, yang penting kita sudah PCR tadi kan. Dan ikhlas, lapang, happy aja, happy kita santai, berkeluarga, bersahabat gitu ya. Termasuk yang karantina Saudi juga udah, kalau kita sudah di jalannya, sudah melalui, gimana lagi? Udah happy lah.
Kemudian yang tanggung jawab saya tuh berkaitan dengan masalah ibadah. Pak Haji Alfian, Pak Teguh, Bapak Ibu semuanya ya. Ini yang penting, cuma mohon ridhonya, mohon ikhlasnya dari sekarang. Bahwa untuk mengatur ke Raudhah, dulu bisa saya yang menentukan. Dan saya bisa nunjuk ibu-ibu di sana yang harus nemenin ibu-ibu. Jam berapapun saya yang ngatur mau Ustaz Dadan. Sekarang nggak bisa, Bu. Karena aturannya harus seperti itu ya. Jadi pakai tawakalna itu. Oleh karena itu untuk ke Raudhah juga insya Allah kita koordinasi sama Bu Hajah Eli jam berapa kita berangkat. Jadi sabar ya Bu ya, sebelum ada pengumuman saya dari Bu Eli, jam berapa ke Raudhah nih, tunggu ya. Termasuk nanti tawaf pertama juga begitu, tunggu lampu hijau boleh ke haram, apakah pas datang, apakah kemudian istirahat 2 jam, kita tunggu gitu Bu ya. Termasuk tawaf wada. Tawaf wada juga sama. Ini kita sepakati dulu. Tawaf wada itu dulu juga kita bisa menentukan. Nah sekarang berkaitan dengan kepulangan kita, kalau lihat tadi jam 22 berapa? Malam itu ya? 2.40 ya Bu ya? Jadi kita harus betul-betul, saya harus memperhitungkan sama izin muasasah sana. Beberapa alternatif udah saya gambarin, tetapi saya juga tidak bisa ngobrol sekarang. Nanti ada di sana Pak Jarkan ya. Pokoknya Ibu ke Raudhah, Bapak ke Raudhah, gitu aja. Umroh, tawaf, sa'i, potong rambut, itu yang penting. Jam berapapun, monggo muasasah, kita siap. Kan sabar ya. Kalau ngeyel, wah, nggak mabrur. Itu aja. Kemudian ikhlas diatur oleh Allah, karena wa'atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umroh itu karena Allah, bukan karena harta, bukan karena saya punya harta, bukan karena saya orang kaya juga bukan, saya orang miskin juga bukan, saya ustadz juga bukan, prestis bukan, ingin dipuji bukan umroh itu karena Allah. Maka kalau sudah karena Allah, ini kelihatan orang-orang ikhlas semua ini. Yang di Bangka ikhlas ahli surga, yang di Jakarta ahli ikhlas ahli surga. Insyaallah Bapak Ibu duluan ke surga, Pak Dadan belakangan. Lah masa duluan dia? Belakangan. Ikhlas. Nah, M-nya memahami, mentaati. Itu tadi Pak, seperti kapan ke Raudhah, kapan tawaf, kapan tawaf sa'i ya, kemudian tawaf wada, itu betul-betul kita harus menunggu keputusan jam berapa. Itu yang perlu kita sepakati dulu Bapak Ibu ya. Kemudian tadi ada jadwal selesai karantina, ada ziarah di Madinah. Ziarah itu Pak Haji Alfian ada 2, ziarah dalam sama ziarah luar. Ziarah dalam itu termasuk ke Raudhah itu sendiri. Ziarah dalam itu mungkin nanti mudah-mudahan ada waktu pinggiran Masjid Nabawi Bu. Ya, ada Masjid Umar, ada perpustakaan, ada Baki, ada Museum Asmaul Husna. Jalan aja itu Mas. Ya, tunggu komando dari kita Pak ya. Kemudian kalau misalnya di Jumat itu ada ziarah Kota Madinah, tapi berbarengan dengan check out. Nah, itu saya tadi sampai mengkerut. Ziarah Kota Madinah, ke Kuba, kebun kurma, biasanya Uhud, Kiblaten, balik hotel. Sementara hari itu juga harus check out. Jumat. Jam berapa? Belum ketahuan dari sekarang. Oleh karena itu betul-betul ini kita sepakati juga. Tunggu aba-aba dari pimpinan kita ya, dari muasasah, jam berapa kita ziarah, jam berapa kita check out. Maka saya akan berupaya 2 hari atau sehari sebelumnya mencari informasi, paling tidak Bapak Ibu ada gambaran gitu ya. Nah, kalaulah pahitnya ternyata kita merasa terburu-buru, tidak sesuai dengan jadwalnya, itu di luar kemampuan kami. Kenapa? Karena orang Arab itu janjinya insya Allah Garut Pak, bukan insya Allah Bangka Belitung. Insya Allah jam 7 ya, jam 7, nongol jam 10. Itu orang Arab. Insya Allah jam 7, tahu jam 5 sudah siap sebelumnya. Nah itu di luar kemampuan kami Pak. Mohon dimaklumi Bapak Ibu ya. Karena budaya Saudi sama budaya Indonesia beda. Baik, kalau ini sudah disepakati, maka Bapak Ibu
saya akan langsung ceritanya karantina hari ini selesai. Insya Allah lolos semua Pak lah. Yakin wae lah, orang sih yakin. Yakin ya Pak ya? Saya udah ngobrol sama Pak Ustadz dari Bangka, mana tadi? Sudah foto berdua apa kan Pak? Ada. Oh ini beliau. Udah CS berat sama beliau saya, ada foto-foto. Belum saya edarin fotonya tuh. Ya. Pokoknya selesai karantina sini, alhamdulillah. Sampai Madinah selesai karantina, alhamdulillah. Berarti selesai karantina itu tanggal 23. Ya, 24 Februari kita kan betul ya, ke Raudhah ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian 2 Maret itu Tawaf Wada. Berarti banyakkan karantinanya, banyakkan hari-hari umrohnya Bapak Ibu. Jujur. Nah itulah new normal. Tetapi ibu kita termasuk orang beruntung, orang yang mendapat rahmat Allah, mendapatkan anugerah Allah. Saya ketemu jamaah di Garut kemarin sempat pulang dulu karena malah sakit saya nengok. Nangis pengen umroh sekarang. Gak bisa Pak, padahal uangnya udah ada. Lalu yang gak ada apa? Kesehatan tidak mengizinkan. Saya ketemu orang Bandung sehat, fisik kuat, money gak ada, pulus gak ada, oke, anunya. Ayo orang Bangka Belitung, ya Allah, anugerah Allah Pak Alfian, sehat, kuat, duit banyak, alhamdulillah. Duit banyak juga buat ibadah. Buktinya sekeluarga rame-rame ke surga. Raudhah ke surga Bu. Insya Allah kita ke surga dulu. Ya, maka kita termasuk orang yang beruntung di antara 200 juta lebih penduduk Indonesia yang Allah hadirkan minggu ini, bulan ini, tahun ini di tanah suci Madinah, tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, kalau ke Raudhah ada saya untuk bapak-bapak, ada Pak Haji Alfian, ada Pak Ustadz. Untuk ibu-ibu ada Ustazah Hajah Eli, ya. Nanti yang menentukan jam berapa boleh masuk termasuk Bu Hajah Eli, karena beliau ditinggal di sana. Nah, pastikan dari rumah, dari hotel sudah berwudu, Bapak Ibu ya. Semua alat, semua apa yang diperlukan tadi dibawa, yang boleh dibawa ke masjid untuk keamanan kita, termasuk HP. HP juga jangan dipegang sama yang lain, harus tetap di tangan kita. Mau tidur mau apa, kita nggak boleh dipinjam-pinjam ya. Pastikan berwudu. Insya Allah kita akan masuk ke Raudhah, Ibu dengan Hajah Eli, Bapak dengan saya. Kalau belum masuk langsung ke Raudhah, maka kita akan sholat tahiyatul masjid dulu ya Pak, menunggu antrian. Nanti di Raudhah sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Niat saya sholat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah. Sholat sunnah rakaat ini lillahi ta'ala, tanpa sebut mutlak juga nggak apa-apa. Yang penting tuh niat tuh di hati. Ya. Sholli sunnatan rakaat ini lillahi, 2 rakaat. Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kemudian doa, silahkan doanya sesuai hajat kita. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa kami, hajat kami, orang tua kami, anak kami, saudara kami, tetangga kami. Terus silakan, atau silat buku gantung silakan. Kalau bisa kita sholat lagi, alhamdulillah. Ternyata bisa duha kan di Raudhah ya Bu ya. Bisa hajat di Raudhah. Hajat boleh nggak siang hari? Boleh. Silakan. Habis itu kita ke makam Rasulullah. Apa yang dibaca? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Diulang-ulang boleh nggak itu? Sangat boleh. Daripada yang panjang mikirin bukunya ketinggalan. Ustaz maaf, ini zaman pandemi Pak, saya nggak boleh bolak-balik. Buku ada, Ustaz halamannya berapa? Ini halaman ketemu, Ustaz bacanya gimana? Nah Pak, bismillah, buku tinggal aja di hotel ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya, kalau ada yang nitip salam,
Assalamualaikum ya Rasulullah. Min itu dari ibu saya, dari anak saya mau disebut satu-satu silahkan. Tapi kalau yang nitipnya 50 waktu juga. Terus yang ke-20 di mana air lagi mimin apa ngomong? Kan repot juga. Dah, Assalamualaikum ya Rasulullah dari keluarga, dari jamaah, dari tetangga seperti itu ya. Kemudian kita ke baki mungkin tidak masuk, kita salam dari luar. Itu Bapak Ibu untuk paket jarak dalam untuk di Masjid Nabawi. Kemudian besoknya, nah itu yang hari Jumat belum check out, nanti kita atur sebaik-baiknya. Bapak Ibu juga pastikan sudah berwudu dari hotel. Karena orang yang bersuci dari hotelnya kemudian sholat sunnah duha di Masjid Kuba sebanding pahalanya dengan ibadah umroh. Man tatohara fi baiti summa ata masjid Kuba hadisnya. Ya, apa yang dilakukan di Kuba? Sholat sunnah dua aja sepakati Pak. Satu tahiyatul masjid, kedua sholat sunnah duha, kemudian berdoa. Maka insya Allah kita akan mendapatkan apa itu pahala sebanding dengan ibadah umroh. Alhamdulillah. Tentang Masjid Kuba nanti saya di bis ceramah di Madinah karena sekarang waktunya tidak akan cukup. Kemudian biasanya ke kebun kurma. Ya, ada sholat sunnah nggak di kebun kurma Pak? Secara pokok nggak ada ya. Ya di situ Mas silahkan Bapak Ibu selera Bapak Ibu yang mau belanja, yang mau lihat. Kalau saya biasanya belanja enggak, liatin ya, nyicipin paling banyak. Tiap konter atuh, kadang nicknya petugas diambil, saya ikut ngomong, Bapak Ibu, ayo kurma aja. 7 butir tiap pagi dan sore hari akan terhindar dari sihir dan semua. Oh pada beli jamaah itu saya dapat sekilo, lumayan gitu ya. Itu zaman dulu, zaman pandemi nggak tahu kita. Nah oleh karena itu di kebun kurma pun tetap dengan masker, ya. Kemudian ke Medan Uhud, bisa mendekat ke Makbar Uhud atau tidak? Saya belum bisa pastikan. Tapi yang jelas salam ke syuhada Uhudnya saya pandu. Saya sekali, ibu bapak sekali. Kemudian biasanya ke Masjid Kiblatain dua arah kiblat, biasanya tidak turun dari bis. Tapi saya akan tunjukkan inilah masjid dua arah kiblat yang dulu umat Islam sholatnya ke Masjidil Aqsa, kemudian berpindah ke Masjidil Haram. Nanti ceritanya di Madinah aja Pak ya. Kemudian kembali ke hotel, nah berarti kan siap-siap sholat Jumat tuh, gitu ya. Kemudian siap-siap check out. Maka sehari sebelumnya akan diinfokan pengumpulan barang segala macam akan diinfokan. Termasuk Bapak Ibu mungkin belanja di Madinah, bagaimana caranya packing? Boleh Pak tanya, packing Ustaz? Packing ya gitu ya. Diinfokan supaya Bapak Ibu betul-betul check out itu sudah siap. Nah termasuk keberangkatan ke Mekah inilah yang paling pokok karena kita akan melaksanakan ibadah umroh. Maka di hotel Bapak Ibu laksanakan mandi ihram seperti mandi wajib. Kemudian potong kuku, ya. Kemudian pakai minyak wangi, ya, di badan bukan di kain ihram. Nah, oleh karena itu pakai ihramnya pun bukan di bir ali, tapi di hair. Nanti saya pastikan lagi di sana jam berapa mandinya, kita komando di grup, ya. Nah, pakai ihram sudah pada bisa belum Bapak Ibu? Ibu mah gampang, Bapak belum. Udah Pak April udah ya? Bisa dipraktekkan? Udah? Nih ada pakai kain ihram praktis model Ustaz Dada. Kalian jadi model dulu. Bu, Ustaz Dada ini adik saya nomor 5 biar jelas aja. Saya nomor anak paling gede. Ini nomor 5. Jadi saya berenam bersaudara. Alhamdulillah 2 jadi ustaz. Saya mau Ustaz Dada. Cuma gantengan saya. Dikit. Baik Bapak, karena ini nanti juga di Madinah karena kita sudah bebas karantina. Gak usah khawatir Pak, Bapak ke kamar saya ya untuk memakai ihram. Gak usah khawatir kalau hari ini belum paham. Ihram ini bapak-bapak ada 2 helai ya. Ada 2 helai.
Yang satu helai ini buat di bawah, satu helai lagi buat di atas. Jadi pakai ihramnya kapan Pak? Kalau dari Madinah ke Mekah itu biasanya Abang nanti akan menganjurkan pakai ihramnya dari hotel. Dari hotel sebelum ke Bir Ali, sebelum ke Mikot. Pastikan nanti sebelum Bapak Ibu niat itu harus larangan-larangan ihramnya harus sudah dijauhi ya di Bir Ali itu. Nggak boleh pakai daleman, nggak boleh pakaian berjahit. Kalau dari hotel ke Bir Ali masih boleh nggak? Masih boleh ya. Pokoknya sebelum niat pastikan larangan ihram itu sudah ditinggalkan, termasuk daleman-daleman. Jadi Bapak yang melekat ya hanya 2 helai aja. Ya, jadi pakainya yang simpel aja. Cara Abang ada lagi. Jadi ini agak panjang, disisakan aja sekitar berapa senti Pak sesuai ukuran perut ya. Karena saya kecil, jadi agak banyak ininya. Mungkin bapak-bapak bisa sesuai aja kan, disisain aja berapa, lalu di kayak sarung. Ini yang paling kuat sebetulnya. Ya kan ini baru. Setelah itu ini ditekan. Sini aja kita. Kan Pak Ustadz mencoba. Ini model pertama ini. Aman Pak. Melangkah juga aman. Berkah, Pak Ustadz. Teman kita ini lahir batin. Ini pegang ini Pak. Kalau Abah ada model di Paling praktis. Buat ibu-ibu ada tarikan di belakang. Coba dulu Pak. Ukurannya Pak dulu. Oh, enggak. Singoko basis ini enggak. Sudah aman nih, wow. Jadi sebetulnya pakai ihram itu nggak ada ketentuannya. Yang penting aman, kuat dan aurat tertutup. Bagi 2 dulu. Ya, di sana. Nah, Kalau Pak Ustadz datang terima kasih. Oh, Pak, tuh. Coba Pak. kayak sarung. Double. Di belakangnya juga bisa. Nah, itu kan sisi tadi. Kapan dari awal tadi? Ini apa? Beliau lulus, batis lulus semua. Ini disisain. Ini, Pak. Gini Pak. Ini. Ya. Lepas, ini di. Oke. Oh iya. Bapak ke atas tangannya. Lepas. Ini tinggal maju Pak. Kayak barusan. Bantu yang Bapak ini ya. Jadi ininya dikira-kira Pak ya, ukuran badan ya. Ini apa tuh Pak? Terus dirapiin Pak, dirapiin. Terus dekat tata kaki Pak ya? Aman itu. Ya. Dulu Pak. Gitu dulu. Gini ya. Iya. Aman Pak tuh. Adiknya aman insya Allah. Ya, jadi kalau Bapak punya teori sendiri silakan aja. Yang terpenting aman, kuat dan aurat tertutup. Jangan lupa di atas pusar, Bapak-bapak di bawah betul ya, di bawah betul. Gaspernya Pak? Itu gaspernya, ikat pinggangnya tuh? Gaspernya di sana dipasang aja. Kalau aksesoris itu tidak termasuk larangan, boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Luas. Nah, jadi sekitar ini disesuaikan, setelah ini ditarik,
Sah. Dirapiin Pak ya? Amin. Ditekan. Nah, gitu enak kan. Gitu. Kencang. Gak pakai ikat pinggang pun biasanya. Asal bagus tadinya nggak pakai. Tuh, aman Pak. Iya. Kayak kita selalu gitu. Belakang. Iya. Kalau yang atas selain tawaf begini aja. Selain tawaf. Jadi ini diselipin ke sini Pak. Selain tawaf, Bapak mau sholat, mau di kamar, dimanapun selain tawaf. Kalau yang ini ketika tawaf, yang kiri tertutup, kanan terbuka. Jadi ini di Pas tawafnya tuh ya. pas tawaf. Pas tawaf aja. Selesai tawaf, balikin lagi. Jadi, nah gitu. Itu udah bisa loh. Biasanya nanti di Madinah nanti ada sesi juga Madinah ke kamar saya. ke kamar bisa kalau itu ya. Kan Ini udah yang bisa. kata Pak Dadan gaya apa Bu? Nah, Gaya sarung. ini model kedua. Ini buat megang. Nah, ini ibu. Tapi ini juga harus hati-hati, harus rapi. Nah. Ini kan buat ibu. Kalau saya kan nggak bawa istri, buat nenek. Boleh nggak? Boleh. Nggak usah khawatir. Tinggal gini Pak. Ini ke belakangnya. Tuh aman. Ya, aman. Ya artinya harus begitu Pak, karena bahaya. Orang Turki itu bodongnya kemana-mana. Ini juga paham kemana-mana. Mereka nganggap sah aja, nggak tahu fikih yang mana yang dipakai oleh mereka. Kalau fikih kan sah. Kalau itu masalah pakaiannya kan, Ya. pas lagi sholat jatuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sholat, kalau hari-hari mah biasa gini. Kalau saya biasa begini aja. Ini semua ya. Ya, kalau lagi tawaf aja, kanan, bahu kanan terbuka. Kalau Bapak ragu nanti ada peniti, bisa Oh boleh gitu. Iya. tambahin peniti. Ini benar boleh. Ya, boleh. Pokoknya bapak-bapak pas sehari sebelum ke Mekah, ke kamar kita aja kalau memang karantina sudah lulus, kita praktek ihram lagi. Ya Pak ya? Siap. Cukup Pak? Cukup. Insyaallah ibu Bapak. Kalau ibu-ibu gampang. Nah yang terpenting, tes. Berarti sebelum ke masjid Jumatan, sebaiknya kalian sudah pakai ihram ya. Kondisi sekarang. Bisa. Atau mungkin setelah Jumat. Nanti saya tegaskan lagi sudah di sana Pak ya. Lihat sikon. Dan sikon. Kemudian makan siang, bis sudah ready. Kalau koper seperti biasa, Bapak Ibu nanti akan diinfo dikumpul jam berapa ya. Bis ready, kita berangkat. Sudah pakai ihram semua Bapak Ibu ya. Bapak walaupun belum niat sudah nggak pakai apa-apa. Karena di Bir Ali takutnya padat sehingga ke kamar kecil itu menjadi masyarakat kesulitan. Kita dari hotel itu untuk bapak-bapak seperti orang yang sudah mau umroh aja. Sampai Bir Ali, kalau yang nggak batal wudhu kita langsung masuk masjid. Kalau yang batal, ibu-ibu diantar Haji Eli, bapak diantar kita. Nah di Bir Ali melaksanakan sholat apa? Sholat sunnah ihram. Berapa rakaat? 2 rakaat. Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dalam fikih dijelaskan, Bapak Ibu masuk niat sholat tahiyatul masjid itu sudah plus dapat sholat sunnah ihram. Jadi cukup misalnya tahiyatul masjid, bahkan ada yang mengatakan cukup sholat duha. Tapi kalau kita nggak yakin mau ihram sama duha, maka silakan niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah, kemudian sholat sunnah duha. Doa ihramnya sama niat umrohnya dipandu di atas bis sebelum berangkat ke mana? Ke Mekah. Jadi saya pandu, ini tugas saya. Apa ya? Allahumma inni wahai musari wa basari wa ihram dan seterusnya saya sekali, Bapak Ibu sekali. Kemudian sebelum niat umroh, saya pastikan dulu Bapak Ibu tidak melanggar larangan ihram sebelum niat. Karena kalau sudah niat melanggar maka kena dam, harus mengeluarkan dam seharga kambing 400 real itu kalau rupiahnya. Nah oleh karena itu untuk ibu ada 2 yang dilarang. 1, tidak boleh menutup muka.
2, tidak boleh menutup telapak tangan. Maka ada yang buat nutup tangan tuh apa namanya, Bu? Sarung tangan gitu ya. Itu untuk ibu bapak. Untuk ibu, untuk bapak nggak boleh memakai pakaian berjahit. Jadi ihram ini tidak berjahit. Tapi yang bersifat aksesoris boleh dipakai walaupun berjahit. Ikat pinggang aksesoris, kacamata aksesoris, tas paspor yang bapak ibu bawa itu juga aksesoris. Kemudian ikat pinggang juga termasuk aksesoris Pak, walaupun berjahit nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan ihramnya. Ya, kemudian tidak boleh pakai sepatu atau sandal yang menutup mata kaki. Jadi pakai sandal. Itu untuk bapak. Untuk bapak dan ibu nggak boleh pakai wangi-wangian. Wangi-wangian apapun. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh mencabut bulu-bulu. Tidak boleh meminang. Tidak boleh menikah, nggak boleh hubungan suami istri. Dan di Quran ada 3, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Nggak boleh jidal. Jidal itu apa? Marah. Ya, baik suami istri, masih kebanyakan belanjanya jadi sulit kita nih mau tawaf. Umpama contoh ini, bukan yang di Bangka, jangan Garut. Mama si papa juga sih, lihat batu ali kan banyak di Jakarta. Nanti aja Jakarta palsu mah, berantem gara-gara batu ali. Nah, jangan. Tahan. Karena bapak. Nah, gitu. Jadi jangan sampai terucap. Saya orang alia wisata. Apaan ikut alia wisata? Gak yakin, jangan Kak. Kalau mau marah sekarang. Siapa harus cari semakin. Jangan setelahnya umroh sekarang. Bukan saya melarang, wah kenapa hukum Allahnya tidak boleh setelah niat kamu sih lelet jalannya, cepetan dong sambil digusur, jangan Pak, kasihan sakit kalau gusur tidak. Kalau lagi umroh harus mesra, penuh dengan pemaknaan. Kau adalah yang tercantik Mama. Kita umroh berdua, orang lain sangat susah. Kita sehidup semati, nanti tawaf di depan Ka'bah, kemudian sa'i. Duhai Adam dan Hawa kita gitu Pak, kalau lagi umroh mah jangan sekelompok. Masih nggak jangan. Nanti kena yang berikutnya Pak. Itu Pak ya. Jadi itu Pak, nggak boleh jidal tuh marah. Rahmat gayanya doang. Loh Pak, kalau ngomong saya sekarang Pak, ternyata udah tua ya. Jangan sekarang aja ngomong. Jangan setelah niat umroh. Pokoknya ngomongin siapapun gak boleh saat itu. Ustadz sekarang zaman modern ya di WA gak boleh Pak, di WhatsApp gak boleh, di Instagram gak boleh. Saya pernah bawa jamaah umroh, gak usah disebut dari mananya Bu, marahin sekretarisnya. Dari mana? Dari Madinah menuju Mekah, marahin sekretarisnya, nyuruh nyari berkas. Kamu tahu loh sih kerjaan gitu aja gak bisa. Udah niat umroh padahal bosnya di Madinah antara Mekah. Sekretarisnya di mana? Di Jakarta di hotel Mekah. Saya ngeliatin bengong, bingung saya Pak. Gak boleh, walaupun jauh orangnya gak boleh. Ini zaman modern sekarang Pak. Maka sekarang tuh bisa dosa berjamaah gara-gara WhatsApp grup. Bisa berjamaah dosa, tapi berpahala juga bisa berjamaah. Iya, sekarang gampang dosa berjamaah, ngirim foto, video yang gak benar tuh gak bisa dosa berjamaah. Nah itu Pak ya. Kemudian ropas, ngomong jorok gak boleh. Lihat gambar jorok gak boleh. Lihat porno gak boleh, itu ropas. Dan tidak boleh berbantah-bantah, gak boleh fitnah, gak boleh gibah. Itu yang dilarang setelah niat umroh. Nah saya akan ngomong seperti ini, cuma tidak dengan lucon, karena kalau dari Bir Ali sudah serius ibadah, saya tidak akan ada lucon-lucon saat itu. Pas mau mimpin niat maksudnya ya, akan dikemukakan lagi ke Bapak Ibu larangan ihram ini. Ya, baru kita niat umroh. Sekali Ibu pas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrata. Saya sekali Ibu Bapak sekali. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Selesai ini dibacakan, maka larangan ihram yang tadi itu berlaku.
Kalau dilanggar kita kena dam seharga kambing. Bagaimana cara saya tahu Bapak Ibu melanggar atau Bapak Ibu tahu saya melanggar? Nggak ada yang tahu kecuali hati kita. Oleh nanti ini dikonsultasikan ke Pak Alpian atau ke Pak Teguh ya, dari Pak Teguh boleh nanti ke kita. Itu Bapak Ibu. Nah setelah itu masuklah sunnah umroh berikutnya, perbanyak talbiyah. Dari mana? Dari Bir Ali sampai ke Mekah sampai menjelang dan talbiyah di sini jangan yang dinyanyi-nyanyikan. Kan kalau di Jakarta nih Bu, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jangan saat itu mah. Bagaimana Ustaz? Yang dicontohkan Nabi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 5 menit atau 10 menit bareng-bareng. Kemudian kita dipandu, saya sekali, ibu bapak sekali. Kemudian kita bareng-bareng. Ya, tidak dipandu lagi tapi talbiyah sampai kita tiba di Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada doa, tidak ada zikir satu yang paling utama kecuali perbanyak talbiyah. Imam Nawawi boleh menambahkan setelah talbiyah tadi Pak dengan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ini tambahan sunnah. Saya akan baca, saya akan pandu ya supaya Bapak Ibu juga berkah dengan pahala mandi ihram sunnah, potong kuku sunnah, perbanyak talbiyah sunnah. Masya Allah. Di rukun pun ada tambahan nilai sunnah-sunnahnya yang luar biasa. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kita nggak cerita istirahat antara Mekah Madinah, biasanya ada istirahat. Kita sampai Mekah, nah Bapak Ibu sampai Mekah ada panitia nanti, kita akan diarahkan hotel, makan malam, ya. Betul ya, makan malam ada. Bisa ada makan malam jangan pandemi. Oh, ada kira itu. Masih Pak Ustaz. Bapak Ibu istirahat. Nah di sini maksudnya jam berapa kita tawaf, tunggu informasi dari muasasah. Nanti ada petugas sana, info saya Pak Alfian, Pak Teguh, Pak jam segini dapat lampu hijaunya. Nah Bapak Ibu siap ya, saya siap, Bapak siap untuk ke Masjidil Haram. Itu pakai ihram nggak Pak? Pakai. Berarti selama di kamar hotel, selama di hotel sebelum tawaf tidak boleh yang tadi disebut tuh. Iya, pakai sabun kan wangi. Gosok gigi, odol kan sabun odol. Ini mah lupa. Kalau sabun odol SP gitu. Ya. Pak, lupa ada jamaah itu majalah ya. Sampai hotel kira itu boleh gitu. Pas keluar udah pakai celana pendek. Pas oblong. Mana Pak? Mau ke warung. Nyari apa? Nyari rokok. Enggak ada rokok sini Pak, haram. Yang bukan masalah rokoknya Pak. Oblong sama celana pendeknya, berarti sudah lepas kena dam enggak? Kena. Ibu gembira lihat masuk kamar, alhamdulillah sampai kamar buka dulu. Blak, walaupun antar ibu enggak boleh kelihatan. Kan tadi hanya muka ya Bu ya. Berarti sehelai rambut pun enggak boleh. Asal udah nenek-nenek, bukan masalah nenek-neneknya hukumnya tidak boleh. Yang namanya nyanyi bukan nyanyi hukumnya tidak boleh. Bukan masalah tertarik tidak tertarik, hukum tidak boleh. Oleh itu banyak kesalahan jamaah di Indonesia di umroh itu ketika ihram adalah suka rambut kemana. Kalau bapak bodong biasanya kan tidur diselimut. Bapak kenapa itu nggak boleh kan? Karena nggak boleh menutup kepala. Ya. Jadi ketika ihram nggak boleh menutup kepala dengan apapun, termasuk larangan ihram.
Oleh karena itu ini nanti sebelum ke hotel saya pastikan juga dikabarin lagi ke Bapak Ibu supaya tidak melanggar larangan umroh ya. Jadi nggak langsung tawaf ya Pak ya, langsung ke hotel. Ya, nggak langsung tawaf karena ada keputusan dari muasasah jam berapa kita mulai. Ada petugas spesial. Kalau dulu kan sebelum 3 jam sebelum masuk Mekah saya sudah memastikan Pak, nanti sholat Isya di Masjidil Haram, bahkan maghrib sama Isya di jamaah takhir. Di mana? Di Masjidil Haram. Ustaz, udah jam 11, imamnya udah pulang. Ada imamnya dari Alia Wisata. Namanya siapa? Abah Syukur. Bedanya Imam Masjidil Haram panjang, Abah Syukur pendek. Aqtaina sama Al-Kausar biasanya. Nah itu Pak, nanti kita jamaah takhir ya Pak Alfian ya. Ya, syukur-syukur bisa berjamaah di Masjidil Haram. Baru kita mulai tawaf. Pastikan Bapak Ibu tawaf. Nah yang suka jadi masalah itu lagi-lagi buku doa. Ustaz, maaf, saya pulang dulu ke hotel ya, buku doa. Ini zaman pandemi Pak, nggak bisa balik lagi. Karena tawaf kita kan sudah di waktu. Mulai jam 11 malam harus selesai jam 1, ikutin muasasah harus selesai Pak. Kan nggak kayak dulu sekarang. Waktunya pun sudah diatur. Maka itu yang tadi sabar, ikhlas, paham, memahami atau insya Allah. Bagaimana ibu yang di roda? Bagaimana ibu? Insya Allah nanti kita pandu, kita bimbing, gak usah khawatir Bapak Ibu ya. Karena ini di Masjidil Haram juga pelayanannya sangat baik. Bagaimana ngisi tawakalnya? Insya Allah sampai Madinah kita paham tawakalnya. Karena kita sudah tawakal dari Bangka juga. Ngapain bikin tawakalnya? Jangan Bapak saya juga bingung. Nah, oh iya Allah, tawakal ala Allah. Bertawakallah kepada Allah, kita sudah diajarkan tawakal di Al-Quran. Nanti juga bisa kan udah di ID, udah dikasih tahu ID, nanti kan ada tinggal masukin. Kesulitan, ayo kita bareng-bareng kita tanya. Insya Allah mudah lah Pak ya. Yang susah itu tawakal kepada Allah, umroh di zaman pandemi. Itu yang susah bertawakal sama makhluk dibabutkan dia pecah. Apa ya nah maksudnya. Nah oleh karena itu gak usah khawatir. Bertawakal Allah in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah jika kalian orang yang beriman. Maka buku gantung ketinggalan. Dadah saja, silakan tungguin kamar aku. Gitu dah, bukan tuh 45 juta saja kan ibunya bayar bukan saya itu bisa. Biar ada kamar tuh bukan tuh. Lalu bacaan saya apa? Tawaf sama sa'i itu tidak ada doa yang rukun. Tidak ada doa yang wajib. Lalu yang wajib yang rukunnya apa Ustaz? Muternya, tawafnya itu Pak yang rukun. Sa'inya dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke itu yang rukun. Inilah kadang kita memasalahkan doa. Sementara tawafnya nggak benar, sementara sa'inya nggak benar. Tapi kalau dibaca boleh nggak usah. Good, bagus. Maka ulama bikin doa-doa yang panjang-panjang itu Pak. Nah, nanti cukup saya yang baca. Bapak Ibu dengerin atau ikutin. Ya, maka yang merasa tua di belakang saya. Harus, yang tadi kan udah saya sisain satu. Silakan pegang sama nenek. Jangan yang muda, yang suku aja. Ya. Nah, di sini boleh, belakang boleh jadi 4 boleh lah. Jadi nanti saya jalan seimbang Pak. Karena ditarik 4 orang. Gak mungkin saya ke muda. Udah seimbang itu Pak. Cuma jangan ditarik ke bawah tuh bahaya. Jangan. Nah, apa yang dibaca Pak? Putaran pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai rukun yamani. Bismillahirrahmanirrahim, enggak ngecuk. Rabbana atina sampai akhir, sampai hajar asr. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ketiga alhamdulillah. Keempat la ilaha illallah. Kelima apa Ustaz? Kelima la haula wala quwwata illa billah. Yang keenam Ustaz apa? Astagfirullah, astagfirullah. Yang ketujuh Ustaz, Allahumma sholli ala sayyidina. Boleh nggak baca itu Pak? Boleh Pak. Nggak baca juga nggak apa-apa. Nggak baca. Bismillah, Bismillah. Itu burung ada 2. Cuma jangan begitu. Kadang kita salah. Kata Ustaz nggak doa nggak rukun nggak wajib. Tapi tawafnya salah Pak. Ini orang cantik banget orang dia, Masya Allah. Istri kita di sini kelihatan hitam jadinya. Dosa itu, nggak boleh. Kadang orang lupa, wanita lain suruh nengkek.
Istrinya di belakang, bapak tungguin bapak, belum bisa saya. Yang di belakang siapa itu? Nah, itu banyak yang tahu yang salah, Pak ya. Untuk doa sepakat saya baca, bapak ikutin. Yang bisa baca silakan. Ustaz saya di belakang nggak kedengeran. Gimana? Amin. Daripada ngikutin salah, Allahumma. Jadi Allahumma itu. Allahumma masakit orang Sunda itu atau orang Padang kan nggak bisa nyebut loh orang Padang, orang Padang. Kalau nggak bisa ngikutin udah Pak di belakang. Yakin, khusyuk, yakin sama Ustaz doanya. Amin. Amin. Amin itu bagus surat lirik, gitu ya. Amin sah nggak? Sah. Bahkan selama tawaf mata kita selalu melihat Ka'bah. Ini tawaf yang benar tuh. Di samping tetap dalam punya wudu. Bahu kiri selama tawaf jangan sampai bengkok dari Ka'bah. Kalau menggilak dari Ka'bah dengan sengaja batal tawafnya karena rukun. Jadi bahu kiri selama tawaf harus selalu diarahkan Ka'bah. Gitu Pak ya. Nah kalau gitu sampai Ustaz sah. Dulu ada jeger dari Taif, pengen ketemu nama Muhammad tuh yang mana? Orang Mekah sebelum Nabi lahir pun tawaf Pak. Abdul Muthalib waktu Muhammad lahir langsung kan bayi itu digendong dibawa ke Ka'bah, ditawafin 7 putaran. Tapi urut aurat tertutup. Orang Mekah saat itu telanjang bulat tawafnya. Zaman jahiliyah. Itu maka orang jeger itu tawaf. Ketika tawaf kaget karena ada orang yang tiap putaran baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu aja diputer-puter. Ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Rasulullah mencontohkan yang gampang, Rasulullah mencontohkan yang mudah. Maka Bapak pulang ke Indonesia jadi imam. Jangan ambil surah Al-Kahfi kalau nggak hafal banget Pak. Ya. Wal yalat laptop, kelirik ke zaman. Apa yang benar? Nggak baca sholatnya Pak. Maka diem aja kamu ini imam. Kenapa diem nggak? Ternyata nggak hafal. Inna ataina kal kausar. Fasalli birabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Kata Imam An-Nawawi, afdal surah itu daripada Al-Baqarah, tapi tengahnya doang atau ujungnya doang. Kan kebanyakan begitu Pak. Pulang haji keren pakai gamis, pakai sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak tapi masuk surah bingung. Kata jamaahnya beleguk lebih depan. Wah, imamnya khusyuk banget. Nangis daripada nggak nyampe. Kata lanjutannya itu Pak. Enggak usah gitu-gituan. Coba ya. Kalau gitu jeger dari tawaf itu taubat. Ternyata Rasulullah orang yang sangat bijaksana. Alhamdulillah. Nah gitu tawaf ya. Berapa kali tawaf? 7. Kurang nggak boleh. Yakin kurang baru 5, lapor sama saya. Ustaz saya yakin 5 kurang. Umpama anak ke toilet dulu kemana. Maka mau nggak mau saya harus nganter yang 2-nya. Kalau Bapak nggak berani sendiri. Selesai yang 1 lapor, yang 1 Ustaz saya baru 6 1 kali. Wajib saya nganter Pak. Nganter lagi ikhlas, itulah nasib pembimbing. Disitulah peranan pembimbing. Ikhlas harus diantar. Mudah-mudahan selesainya sama kan. Mulainya sama, barangnya sama. Itu Pak ya. Selesai tawaf ke belakang makam Ibrahim untuk apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Apa persis harus di belakang makam Ibrahim? Kata para ulama, konteks fikih kekinian kita boleh di belakang makam Ibrahim dimanapun. Kok dulu pasti di belakang makam Ibrahim? Ya dulu kan umat Islam masih sedikit Pak. Sekarang udah banyak. Ya, jadi boleh nggak sah? Sah. Syukur-syukur kita di belakang makam Ibrahim. Alhamdulillah. Kemudian doa masing-masing Bapak Ibu ya. Kalau ada waktu nanti saya akan masak Bapak Ibu aminkan. Setelah itu minum jam. Ambil dengan tangan kanan. Saat minum menghadap Ka'bah. Mau di arah mana? Ka'bahnya kan di depan mata ya. Pakai tangan kanan. Kalau bisa 3 kali nafas minum jam-jam itu. Jangan seperti orang kehausan. Orang kehausan kan minumnya nggak ada aturan Pak. Aduh panas mana banget cuaca nih. Tapi jangan jauh nih. Nggak boleh. Kalau jam-jam
Ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nanti saya pandu dengan artinya. Baru silahkan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi masih Pak, boleh Pak, niat Pak. Sebelum minum, ya Allah, jadikan anak saya soleh. Boleh sebelum minum dalam hati. Ibu saya lagi sakit, ya Allah. Anak saya lagi ujian. Boleh. Karena mau jam-jam 5 suri balahu. Jam-jam itu sesuai apa yang dengan dini. Siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya Pak Alfian berkah. Jangan-jangan ini Pak. Berkahkan hidup kami, usaha kami, ibu pengusaha. Berkah. Minum jamu, insya Allah berkah. Doain anak, insya Allah saleh. Doain yang belum kerja, insya Allah dapat kerja. Dulu saya punya jamaah haji, saya bawa haji dari tahun 2000 Pak. Reguler, kampung sama Alia 2009. Tukang sate Madura, namanya Mudofa. Pulang, dia jadi punya showroom mobil. Saya ajarin, baca. Ya Allah, dia amalin, alhamdulillah. Tapi pulang haji nggak langsung punya showroom ya, ada proses 6 tahun, 7 tahun gitu. Alhamdulillah. Nah gitu, itu cara minum jam 3 kali nafas. 1 2 3. Nggak sesuai yang 3. Kalau masih haus, ambil lagi, gitu lagi. Itu cara sunnahnya minum jam. Setelah itu baru kita ikutin kami sama Ibu Eli kemana? Ke Bukit Marwah. Ya, di Bukit Marwah menghadap Ka'bah dulu. Allahu Akbar, saya pandu. Di sini masih pakai ihram. Bedanya tawaf harus suci, sa'i batal pun tidak apa-apa. Perempuan datang bulan pun tidak apa-apa, sa'i tidak mesti suci, tapi pakai ihram tetap Pak. Jangan dikerudungin ihramnya. Di sa'i karena masih berlaku larangan ihram. Yang enggak berlaku harus suci. Tapi kalau dalam keadaan suci boleh enggak? Afdol. Ya. Dari Marwah ke Sofa 1, dari Sofa ke Marwah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 di Bukit Marwah. Jangan Sofa Marwah Sofa 1. Nanti sa'inya 14. Capek. Ya. Jadi harus makanya di sini ada pemandu. Insya Allah saya pandu. Jangan sampai 14 sa'i, capek. 7 aja cukup ya. Terus doanya bagaimana? Saya sekali, ibu bapak sekali. Nanti buku gantung saya bawa, saya baca, bapak ikutin. Yang kita sendiri silakan, yang mau ngikutin silakan, yang amin silakan, yang zikir sendiri silakan. Di 2 lampu hijau kita akan lari-lari kecil. Buat siapa? Buat bapak-bapak. Ibu-ibu gak usah. Bapak-bapak yang tiap ketemu lampu hijau, baik dari Sofa ke Marwah ke Sofa, lari-lari kecil. Ya, dulu itu untuk memperlihatkan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam itu kuat. Wah, umat Islam itu loyo-loyo sampai kepada Rasulullah. Maka saat di Batul Madi lampu hijau, orang kafir Quraisy ngintip, kata Rasul, mari kita semangat, Rabbir warham wa'fu, dengan suara gemuruh. Akhirnya orang kafir ketakutan. Ternyata orang Islam itu kuat. Itu sejarahnya. Nah, selesai di Bukit Marwah, kemudian doa selesai saya baca, bapak aminkan, kemudian gunting rambut. Ibu gunting rambutnya jangan dibuka kerudungnya. Cukup 2 helai, 3 helai, potong sedikit aja. Cukup. Mau dari sini boleh, ya dari sini boleh. Bapak, utamanya botak. Botaknya di situ, jangan, nanti ada tempat cukur. Tapi kalau misalkan saya dalam kondisi pandemi ini, ya cukup 3 helai rambut aja. Dari kanan, tengah, kiri. Siapa yang motong? Bisa Pak Alfian, bisa saya ya nanti Pak ya untuk potong. Istrinya siapa yang motong rambutnya? Suaminya, jangan saya karena bukan mahram. Selesai tahallul, maka selesailah umroh kita. Alhamdulillah. Nanti kalau belum paham, ada pengajian. Masih ada pengajian Pak di perjalanan sama di Madinah. Terus kita akan ngaji. Nah, untuk ziarah Mekah, sekali lagi Bapak, kita pastikan menunggu informasi juga ya. Kemudian hari-hari dari tanggal berapa itu? 25 berapa?
sebelum tanggal 2 berarti ya, tanggal 1 itu pokoknya sampai sebelum tanggal 2 sebelum kita tahu pada, Bapak Ibu silakan ke Masjidil Haram dan tetap mengikuti keputusan perintah-perintah, himbauan-himbauan apa boleh apa tidak boleh masuk. Dan tapi dijadwalkan, sudah dijadwalkan kita ibadah di Masjidil Haram. Cuma tidak lagi seperti waktu dulu saya bisa bawa rame-rame dalam masalah sunnah ini. Kita lihat kondisi Pak ya. Perbanyak ibadah, nanti tahu pada Pak Alfian, nanti kita lihat kondisinya jam berapa. Jika Bapak Ibu ingin tidak terburu-buru waktunya, maka kita akan ambil lebih jauh tahu padanya dengan tidak melupakan di Masjidil Haram sehingga check out dalam keadaan tenang. Gitu ya, nanti kita akan pertimbangkan. Untuk tawapada baju bebas bagi yang datang bulan, nggak tawapada dan tidak harus bayarkan. Itu ya, untuk tawaf baju bebas dan tidak ada sa'i, tawaf saja. Nanti saya pandu baju bebas. Cuma masalahnya sekarang tawafnya tidak bisa di tempat yang utama katanya ya padanya. Di musim pandemi itu ada khusus. Nah, kita pastikan di sana semua. Saya nggak bisa meraba-raba. Kalau memang tidak di bawah aturannya seperti itu, ya kita ikuti, itu yang paling baik. Ya. Nah, saat tur Mekah, Jabal Sur, Arafah, Muzdalifah, sama Mina, kemudian Jabal Nur atau Gua Hiro. Ada yang turun, ada yang tidak turun. Nanti saya ceramah juga di situ, Bapak dan Ibu. Kalau di jadwal nggak ada umroh kedua ya. Umrohnya hanya 1 kali di musim pandemi ini. Saya tidak mau memberikan manis-manis, Bu, ada umroh kedua enggak Pak. Kita ikut aturan aja. Tapi pada buktinya bisa umroh kedua, alhamdulillah. Buktinya nggak ada aturan jam-jam, pulang bawa jam-jam, alhamdulillah. Doa aja yang kencang. Siapa tahu ada mujizat, ada hal-hal yang anugerah Allah, kita pulang bawa jam-jam, alhamdulillah. Tapi aturan memang semua travel sekarang tidak diperkenankan membawa jam-jam. Bukan aturan travel, dari pemerintahan Saudi Arabia. Bapak Ibu terakhir, perbanyak amal soleh, perbanyak amal ibadah selama di Masjidil Nabawi, selama di Masjidil Haram. Walaupun kita dalam karantina, tidak akan hilang pahala ibadah kita. Walaupun sholat kita di hotel, baik Madinah, baik Mekah, tidak akan menghilangi pahala 1000 kebaikan di Madinah, 100.000 pahala kebaikan di Masjidil Haram. Kenapa? Karena aturan yang ada, kita tidak diperkenankan bolak-balik ke Masjidil Haram, sehingga sholat di hotel pun 100.000 dalam kondisi saat ini. Namun dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa diperkenankan oleh Allah bolak-balik ke Masjidil Haram. Amin. Ibu bisa melaksanakan ibadah yang lain tuh, ada wakaf Quran di Madinah, di Mekah, ya 50 real harganya. Silakan, yang perlu nanti hubungin kita, karena tidak mungkin kita nyimpen rame-rame, ya. Lapor ke Pak Alfian, Ustaz nih ada yang mau wakaf Quran, tolonglah bantu simpenin. Gak mungkin kan nyimpen rame-rame ya. Silakan, itu Bapak Ibu. Bahkan kita insya Allah sekali lagi orang hamba Allah yang terpilih, ya, sehingga pulang pun gak usah mikirin pulang. Kata teman saya nih yang travel banyak di sini tuh, teman-teman SMP saya tuh, teman-teman aliyahnya Pak Dadan, itu teman-teman yang travel sekarang nih. Ternyata pembimbingnya Ustaznya masih teman kita dari ada dari Bandung. Ustaz gimana? Saya udah bolak-balik. Pulangnya emang lama pulangnya Pak. Itu yang paling kesel pulangnya Pak. Sampai Soekarno lama. Mau proses karantina lama. Kan kita udah punya SIM. Sabar, ikhlas, mengerti dengan aturan. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh dipakai? Boleh Pak, masker. Walaupun dalam itu ya. Boleh. Bahkan sekarang infonya masker harus tetap dipakai Pak Rudi ya. Itu dendanya. Dendanya 1.000 Pak. Kalau yang Jadi kemanapun Bapak harus pakai masker, meskipun dalam keadaan umroh, karena anggapannya umrohnya umroh darurat kan. Dendanya 1.000. Kalau ketahuan Ibu Bapak nggak pakai masker, ketahuan lagi 2 kali 2.000, 3 kali 6.000, karena double dari denda sebelumnya. Jadi masker harus selalu dipakai. Makanya yang kenapa? Jadi Bapak Ibu masker terus ya. Insya Allah Bapak Ibu nanti di bandara akan dibagikan ID card. Tadi contohnya belum. Oh lagi. Ini seperti ini. ID card. Ya. Ini juga dipakai terus. Pakai aja Pak. Mandi pun dipakai. Kecuali tidur lah dilepas ya. Ini buku panduan dan juga ada SAL sebagai identitas. Insya Allah nanti akan semuanya dibagikan
di bandara bersama dokumen yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Rudianto. Bapak Ibu yang berbahagia, kami juga ada media sosial yaitu Facebook dan juga Instagram. Suka mainan Facebook kan, Nek? Nanti suka main nih Facebook, Instagram, lihat ya Alia Wisata ya. Jadi dalam perjalanan kita nanti bisa berbagi cerita, Bu ya. Alia Wisata, baik Facebook ataupun Instagram untuk syiar. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah sudah sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Jadi kata Pak Rudi, kalau ada apa-apa silakan lapor ke Abah. Nanti Abah akan memanjatkan doa. Apa ke Pak Aku? Baik, terima kasih Abah, mudah-mudahan sehat selalu dan juga Pak Rudianto itu di operasional. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu sehat walafiat, sehat, lancar, pikiran tenang, sabar yang kuat, ikhlas kepada Allah, tawakal. Semoga melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna dalam kebersamaan, pulang dalam keadaan sebaik-baiknya, membawa umroh yang mabrur, insya Allah. Jika ada pertanyaan bisa melalui WA grup atau langsung japri ke Abah juga, monggo silakan. Sebelum berakhir, mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Kami mohon Abah sekali lagi untuk memandu doa. Berapa kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Rabbana, kami hamba-Mu dari Bangka Belitung, dipimpin oleh Pak Haji Alfian, dari Jakarta oleh Pak Teguh, semua tim Alia Wisata saat ini mengharap ridho dan ampunan-Mu. Juga kami mohon kepadamu diberikan kelancaran, kenyamanan dalam perjalanan kami, kemudahan dari peraturan yang ada saat ini. Dan kami rindu sekali bersolawat di Muhammad Rasul, bersolawat di Ka'bah. Semuanya itu diberikan kemudahan kepada kami dan jadikan kami umrah yang makbulah. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh iya. Ntar ada pengumuman Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, nanti sambil keluar ada kopi teh kalau ada yang mau kopi teh. Buku panduan kita bagikan ya, kalau baru keluar. Sama ada satu lagi, mohon maaf, itu surat pernyataan COVID dari Kementerian Agama. Mohon dibawa, diisi nanti di. Oh udah diisi. Oh iya. Iya. Karena kalau ada yang mau tanda tangan di sini sih boleh. Sudah ada. Karena ada orang pertama di bawah. Kalau ada yang material di bawah boleh di sini. Nanti di Di sini Mas